Oke, selamat pagi Bu Denta dan teman-teman. Saya Nicholas Boy Arfian, NIM 2016 60052. Saya akan mempresentasikan tentang rangkuman manajemen strategik. Di catatan yang pertama, aspek pemindahan lingkungan. Pemindahan lingkungan adalah pemindahan lingkungan adalah istilah menyeluruh yang menyakup pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi yang relevan dengan mengembangkan strategi organisasi sebuah perusahaan menggunakan alat untuk menghindari kejutan strategis dan untuk memastikan kesehatan jangka panjangnya. Yang kedua, membenahi lingkungan alam. Lingkungan alam meliputi sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim untuk merupakan bagian yang melekat pada eksistensi di bumi sampai abad ke-20. Lingkungan alam umumnya dianggap oleh orang-orang bisnis sebagai diberikan sesuatu untuk dieksploitasi, bukan melestarikan. Yang ketiga, masalah berkenaan supercars hijau. Pindah ke mobil yang lebih hijau akhirnya mencapai perusahaan mobil ultra high-end, termasuk Porsche, Ferrari, dan Bentley. Dorongan untuk mendapatkan perusahaan manufaktur, meningkatkan jarak tempuh gas, dan mengurangi emisi berasal dari kombinasi peraturan pada penjualan, pembelian, dan tekanan dari kelompok. Catatan 1, kepentingan strategis lingkungan eksternal, sosio-struktural, teknologi, dan politik hukum. 8 tren sosio-kultural saat mengubah Amerika Utara dan sisanya dunia. Yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kesehatan. Yang ketiga, memperluas pasar manula, dampak milenium. Yang kelima, penurunan massal. Yang keenam, merubah kecepatan dan lokasi kehidupan. Yang ketujuh, mengubah komposisi rumah tangga. Yang ke-8, meningkatkan keragaman tenaga pasar dan lingkungan. Catatan kedua, source Prio Framework. Valuable, bernilai, dan memiliki modal dalam bersaing. Yang kedua, rare, pesaing tidak bisa memiliki resource pada level yang sama. Yang ketiga, imitability resource, perusahaan tidak dapat ditiru dengan pesaing. Yang keempat, organization, kemampuan perusahaan dalam memanage organisasinya. Value chain dikategorikan dalam dua bagian. Yang pertama, internal value chain, primary active dan support activity. Yang kedua, external value chain. Bentuk struktur organisasi. Yang pertama, simple struktur. Yang kedua, fungsional struktur. Yang ketiga, divisional struktur. Yang keempat, strategic business unit. Yang kelima, konglomerat struktur. Kultur budaya, perusahaan intensitas budaya, integrasi budaya. Masalah permasalahan strategis, posisi pasar dan segmentasi, orang pemasaran. Yang ketiga, siklus hidup produk. Yang keempat, reputasi merek dan perusahaan. Synthesis of internal factor IFAS. Menggunakan tabel merupakan salah satu cara untuk mengorganisasi faktor internal serta mengkategorikan dalam kekuatan dan kelemahan, dan juga untuk menguji beberapa baik manajemen perusahaan tertentu. Menanggapi faktor-faktor spesifik ini, mengingat pentingnya yang dirasakan dari faktor-faktor ini untuk perusahaan. Catatan ketiga, perumusan strategi bisnis, rangka-rangka kerja untuk memeriksa strategi bisnis. Perumusan strategi sering disebut sebagai perencanaan jangka panjang dan
Jangka panjang adalah berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategi dan kebijakan perusahaan. Ini dimulai analisis situasi, proses, penemukan kecocokan strategi antara eksternal, peluang dan kekuatan internal saat bekerja sekitar ancaman eksternal dan kelemahan internal. Mengisi grafik SWOT dengan sendirinya hanyalah awal dari analisis strategis. Beberapa dari titik utama SWOT adalah pendapat mereka yang mengisi kotak. Hampir semua menjadi kekuatan juga merupakan kelemahan. Yang ketiga, hampir semua merupakan kesempatan juga merupakan ancaman. Yang keempat, menambahkan lapisan usaha tidak meningkatkan validasi daftar. Yang keempat, menambahkan lapisan usaha tidak meningkatkan validasi daftar. Yang keenam, ini menggunakan pendekatan satu titik waktu. Yang keempat, tidak ada ikatan dengan pandangan dari pelanggan. Yang terakhir, tidak ada pendekatan evaluasi yang dievakuasi. Strategi formulation. Corporate strategi adalah strategi perusahaan terutama tentang choice of direction untuk perusahaan secara keseluruhan dan pengelolaan bisnis atau portofolio produknya. Ini benar adalah salah perusahaan tersebut perusahaan yang suram atau perusahaan multinasional besar. Sketsa tentang pizza menggambarkan pentingnya strategi perusahaan untuk berlangsungkan hidup dan kesuksesan yang kuat. Strategi perusahaan membahas 3 masalah utama yang dihadapi koperasi secara keseluruhan. Yang pertama, strategi terarah. Yang kedua, strategi portofolio. Yang ketiga, strategi parenting. Yang ini ada growth strategi. Nah, growth strategi adalah strategi bersaing dengan yang berusaha membesarkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dari perspektif manajemen, pertumbuhan berdasarkan meningkatkan permintaan pasar dapat menutupi kekurangan di perusahaan. Perusahaan yang sedang berkembang dan menawarkan lebih banyak peluang untuk kemajuan promosi dan perkembangan pekerjaan interesting. Strategi fungsional adalah pendekatan yang dilakukan area fungsional untuk mencapai tujuan dan strategi corporate untuk dan unit bisnis dengan memaksimalkan produk sumber daya. Hal ini berkaitan dengan mengembangkan dan pemeliharaan kompetensi khusus untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan atau unit bisnis. Catatan kelima, RD menjadi teknologi leader. Pelopor inovasi, teknologi follower, meniru produk pesaing. Strategi operasi menentukan bagaimana di mana suatu produk dan jasa berproduksi, tingkat integrasinya, vertikal dan proses produktif, penyebaran sumber daya fisik dan hubungan pemasok. Strategi pembelian berurusan dengan mendapatkan bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi operasi. Strategi pengiriman berkaitan dengan aliran produk masuk dan keluar dari manufaktur proses. Strategi HRM membahas masalah dan berkisar dari apakah perusahaan atau unit bisnis harusnya mempekerjakan sejumlah besar karyawan. Strategi teknologi informasi. Perusahaan selalu menggunakan strategi informasi untuk menyediakan unit bisnis dengan keunggulan kompetitif. Oke, ya ini saya akan menjelaskan dengan pertemuan selanjutnya tentang dengan Pos Indonesia. Nah, company profile pada 20 Juni 1995, perusahaan ini menjadi perusahaan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Direktur utamanya Gilarsi W. Setijono. Bidang usaha, kurir dan logistik, jasa keuangan, surat dan paket dan properti. Jangkauan layarnya 4.800 kantor pos. Anak perusahaannya
PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, PT Pos Finansial Indonesia. Comparisonnya, nah PT Indonesia ini ada pendapatan bersih di 2019 dan 2018. Nah, dan ini dia punya target laba sebesar 39%. Nah, IVAS-nya, jaringan luasnya 0,3, ratingnya 3, web store-nya 0,9. Melalui optimasi dari jaringan kantor pos yang luas, sehingga berdampak positif pada kinerja pendapatan segmen logistik yang meningkat sebesar 84,94 miliar atau sebesar 16,62% dibandingkan tahun 2018. Yang kedua, strategi transformasi digital layanan bisnis. WACC-nya 0,1, ratingnya 2, WACC score-nya 0,2. Meluncurkan sistem aplikasi QCOM yang mendukung peningkatan pendapatan segmen paket pos di tahun 2019 dibandingkan tahun lalu sebesar 78,92 miliar atau sebesar 4,52%. Dari 17,47 M di tahun 2018 menjadi 18,25 miliar di tahun 2019. Weakness, penurunan laba kotor 0,4, ratingnya 4, weight score-nya 1,6, penurunan gross profit sebesar 45,31 miliar disebabkan naiknya bahan pokok layanan sebesar 3,53%. Tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan usaha yang hanya sebesar 1,95%. Beban pokok yang terbesar terletak pada biaya untuk paket pos sebesar 2,31 miliar. WACC 2, penurunan pendapatan dan teknologi informasi. Weight-nya 0,2, ratingnya 2, weighted score-nya 0,4. Pendapatan segmen keuangan turun sebesar 11,96 miliar atau sebesar 1,33%. Sedangkan segmen teknologi informasi turun sebesar 2,93 miliar atau turun 4,67% yang disebabkan persaingan yang sangat ketat di kedua segmen bisnis tersebut. Jumlahnya 1 weight dan weight store-nya 3,1. EVAS, External Strategy Factor Opportunities. Yang pertama, pertemuan industri pengiriman barang di Indonesia. Weight-nya 0,3, ratingnya 4, weighted score-nya 1,2. Industri pengiriman barang tersebut tumbuh positif tiap tahunnya seiring perkembangan e-commerce 500% dalam 4 tahun terakhir. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, memprediksi potensi pertumbuhan bisnis logistik di tanah air mencapai lebih dari 30% pada tahun 2020. Yang kedua, pertumbuhan sektor retail dan properti. Weight 0,2, rating 3, weighted score 0,6. Secara keseluruhan mengalami peningkatan 28,68% dibandingkan tahun 2018. Trade-nya ancamannya T1, penurunan kebutuhan surat menyurat berimbas pada jasa surat pos. Weight-nya 0,35, rating 4, weighted score itu 1,4. Kinerja surat pos mengalami penurunan sebesar 13,5% dari 125,7,8 miliar di tahun 2018 menjadi 187,95 miliar di tahun 2019 yang disebutkan oleh tren penurunan kebutuhan surat menyurat seiring dengan lajunya penggunaan internet dan digitalisasi. Yang tren kedua, munculnya kompetitor yang kuat dalam jasa keuangan. Weight-nya 0,15, ratingnya 2, weighted score-nya 0,3. Banyak bermunculan provider payment point online bank
PPOP berbasis web sehingga meningkatkan penurunan transaksi jasa keuangan. Opportunities-nya, strength-nya memanfaatkan jaringan luas secara optimal serta aplikasi Qualcomm untuk memenuhi pertumbuhan di segmen logistik hingga pengiriman barang yang diperkirakan akan terus meningkatkan di tahun mendatang. Weakness-nya meningkatkan gross profit margin dengan memaksimalkan pendapatan di sektor logistik dan pengiriman barang dengan berkolaborasi dengan berbagai e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, sehingga dapat meningkatkan pengiriman paket atau barang di Indonesia yang kian meningkat. Terus yang kedua, memaksimalkan penggunaan koin yang didukung oleh pos giro mobile, produk jasa keuangan, sehingga meningkatkan pemakaian pos giro mobile otomatis akan meningkatkan daya saing dari produk jasa keuangan. Melakukan kolaborasi dengan penyedia teknologi yang lebih berpengalaman seperti PT Industri Telekomunikasi Indonesia untuk meningkatkan dan serta memperbaharui bisnis dalam jasa keuangan sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan pasar, dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Direksional, Pos Indonesia mendiversifikasi produk ke sektor lainnya tidak berhubungan dengan ini bisnis utamanya, seperti PT Pos Financial Indonesia, PT Pos Properti Indonesia. Portofolionya Star itu termasuk kategori Star karena ini bisnisnya pakai pos menimbang pendapatan paling besar, yaitu pendapatan PT Pos Indonesia yaitu sebesar 1,825,96 miliar atau sebesar 37%. Growth-nya resemen strategi, menyerahkan saham atau kepemilikan kepada satu pihak yaitu pemerintah Indonesia. Growth-nya melakukan bisnis baru berupa di kilas layanan bisnis secara menyeluruh untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Horizontal strategi, PT Pos Indonesia mengembangkan sinergi baik antar sektor bisnisnya sehingga bisnisnya segmen bisnis mengalami penurunan pendapatan pada 2019. Surat pos, teknik informasi keuangan, namun pendapatan PT Pos tetap mengalami peningkatan secara keseluruhan sebesar 1,95% dari tahun 2018. Kompetitifnya, cost leadership PT Pos Indonesia melayani yang sama dari pandangan pasaran umumnya dengan harga yang lebih rendah. PT Pos Indonesia bekerjasama dengan perusahaan trading internasional, Agitrade Internasional dalam hal menyediakan jasa pembiayaan kredit supplier. HRM-nya melaksanakan transformasi SDM melalui strategi Decode, Super HRM Roadmap, sistem pengurangan kerja, serta leadership development. R dan D-nya PT Pos menciptakan fintech berupa Postpay dan Postgiro Mobile. Logistik, PT Pos menawarkan strategi centralization, di mana PT Pos Indonesia memiliki anak perusahaan sendiri yang menangani sektor bisnis logistik yaitu PT Pos Logistik Indonesia. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf.